Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Masyaallah, kalau lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dimudahkan Allah hadir di majelis ilmu. Moga-moga Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita. Seperti biasa, sebelum kajian dimulai, saya mengajak untuk menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan berselawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan meridhai. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah, moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas Engkau bangunkan istana di sorga, ya Allah. Moga-moga yang berzikir dilipat gandakan pahalanya, digugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Moga-moga selalu dilindungi Allah Ta'ala dari gangguan setan yang terrajam dan kejahatan makhluk lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi telah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat Allah, moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah, di mana Allah masih memberikan iman, Islam, dan dimudahkannya kita beramal soleh di akhir zaman. Moga-moga semua amal soleh kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengikuti Nabi, yang menghidupkan sunnah Rasul, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Barang siapa mengikutiku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama senantiasa kita menumbuhkan semangat untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita, bersama-sama dalam rangka meraih keridhaan Allah Ta'ala, kedudukan yang mulia yang insya Allah mendapatkan surganya. Moga-moga kita semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya surga adalah sebuah kepastian, sebagaimana neraka juga sebuah kepastian yang memang Allah sediakan bagi manusia yang kelak meninggalkan dunia. Ada yang membawa amal solehnya, ada yang membawa dosa-dosanya. Dan siapa yang beramal soleh diganjar dengan pahala, dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang datang membawa dosanya, maka dengan kemurkaan Allah Ta'ala mereka dilemparkan ke dalam neraka.
maka kita harus tahu dan paham betul bahwa dunia adalah tempat ujian semata, bukan tempat untuk menikmati hasilnya. Karena ujian akan terus kita kerjakan sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Maka sebagaimana Nabi telah mengatakan, dan ini pernah kita sampaikan, manusia kebanyakan tidak menyukai terhadap dua hal. Satu, kematian. Padahal kata Nabi, kematian bagi orang beriman itu sangat baik untuknya. Karena kematian itu memisahkan dia dengan ujian dunianya. Saya ulangi, kebanyakan manusia itu tidak menyukai kematian. Padahal bagi orang beriman, kematian itu baik untuknya. Karena kematian bagi orang beriman berarti Allah telah memisahkan dia dengan ujian di dunia. Dan manusia tidak suka dengan harta yang sedikit. Takut miskin, mereka tidak mau miskin, mereka khawatir dengan sedikitnya harta. Padahal kata Nabi, orang beriman dengan sedikit harta itu sesungguhnya baik untuknya, karena meringankan hisab saat nanti di yaumul qiyamah. Jadi dengan harta yang sedikit meringankan hisabnya. Sedikit atau banyak relatif, karena setiap orang ukurannya berbeda-beda. Hanya saja mereka yang menjadikan semua titipan Allah dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, mau gak kalian semua aku tunjukkan satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apakah perdagangan itu, perniagaan itu, jual beli itu yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih? Yaitu berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalannya, berjuang di jalannya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita semua dan jiwa kita semua. Hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita patut belajar dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di negeri Syam, yang memang Allah memberikan contoh terbaik hari ini untuk seluruh umat manusia di dunia. Manusia-manusia yang hari ini sedang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mereka yang masih hidup terus berjuang di jalan Allah Ta'ala, bi amwalikum wa anfusikum. Dan mereka yang gugur di Gaza, Palestina, mereka menjadi para syuhada yang mereka darah-darahnya menyuburkan tanah Palestina. Dan ini membangkitkan spiritual, membangkitkan keagamaan seluruh dunia. Bahkan bagi umat Islam sendiri, mereka tersentak dan terbangun dari tidur mereka yang panjang. Bagi orang-orang non-muslim, bahkan sebagian mereka ada yang kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam, menjadi saudara kita juga. Alhamdulillah. Maka peristiwa di Gaza, Palestina merupakan peristiwa yang bukan biasa-biasa saja, tapi memang ini satu rangkaian peristiwa yang memang Allah siapkan untuk pagelaran perang akhir zaman. Karena perang di Palestina atau peristiwa yang ada di negeri Syam adalah ada hubung kait dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus menjadi bagian dari perjuangan itu. Hanya ada
3 golongan saja. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang jelas mereka akan selalu berada di jalan kebenaran. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak beriman alias orang kafir, yang mereka berada di barisan kebatilan. Saya ulangi, ada 3 golongan di akhir zaman. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang mereka di jalan kebenaran. Yang satu orang-orang kafir yang ada di jalan kebatilan. Dan yang satu lagi, golongan yang satu ini adalah orang-orang munafik, yang mereka berada di tengah-tengah. Jika bersama kaum muslimin, mereka mengatakan teman-teman kaum muslimin. Jika mereka di dalam golongan orang-orang kafir, dia juga mengatakan teman orang-orang kafir. Orang munafik sejak zaman dahulu hingga akhir zaman punya tipikal yang sama. Orang kafir dari zaman dulu hingga sekarang juga punya tipikal yang sama. Orang mukmin dari zaman dulu hingga akhir zaman juga punya tipikal yang sama. Orang mukmin menuhankan Allah, nabinya jelas Rasulullah, dan mereka berjuang atas nama Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir jelas mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka berjuang untuk dunianya, bahkan mereka takut untuk mati, bahkan mereka takut apabila mendapatkan kekalahan. Dan orang-orang munafik sejak zaman dulu hingga akhir zaman tetap sama, memiliki muka 2. Mereka tidak memiliki ketetapan hati, kafir yang dia, mukmin yang dia. Mereka berada di tengah-tengah, menipu dirinya sendiri. Dan di akhir zaman, dengan adanya perang di Gaza ini, di Palestina ini, benar-benar membuka mata sebagian besar kaum muslimin dan sebagian besar manusia. Mana yang mukmin beneran, mana yang kafir beneran, mana yang munafik beneran. Cirinya munafik jelas. Orang ini nggak seneng apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dia tidak suka dengan keberadaan kaum muslimin yang mendapatkan kebaikan. Dia sangat benci apabila kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan. Tapi kalau umat Islam ini mengalami kemunduran, mengalami kesedihan, mengalami kekalahan, mereka tuh senangnya luar biasa. Inilah orang munafik. Moga-moga kita bukan golongan kafir, apalagi munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Moga-moga kita dipilih oleh Allah di barisan orang-orang mukmin hingga kita mati. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena orang munafik yang gak jelas statusnya ini, kanan enggak, kiri enggak, pembela kebenaran enggak, jelas membela kebatilan iya, maka mereka besok di neraka, tempatnya paling bawah di dalam neraka, sebagai bahan bakar api neraka. Orang-orang munafik ini ditempatkan yang paling bawah, karena memang menyakitkan dan lebih menyakitkan daripada orang kafir. Orang kafir ini jelas musuhnya, jelas permusuhannya jelas, tapi orang munafik ini disebut musuh dalam selimut, enggak jelas. Bahasa gampangnya ngomong Jawa ki senengane nyrimpeti, bikin goro-goro, pembicaraannya, omongannya nyelekit, suka menyakiti hati kaum muslimin. Inilah orang-orang munafik. Dan di Indonesia sudah bermunculan orang-orang munafik. Sampai-sampai ada yang terang-terangan mengatakan dia memang orang munafik. Dia lebih banyak membela orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Zionis dia bela, tapi dia benci dengan kaum muslimin yang membela saudaranya di sana. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan diri kita bagian dari perjuangan kaum muslimin, baik yang ada di Gaza, Palestina maupun di belahan bumi lainnya. Setidak-tidaknya kita memiliki keberpihakan untuk di barisan kebenaran. Karena kelak pada saat datang Al-Mahdi, di mana Allah Ta'ala akan menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia, maka saat itulah kita akan memilih
keberpihakan dengan sangat jelas. Bahkan disuruh oleh Nabi SAW, saatnya Al-Mahdi nanti muncul, maka diminta kita untuk berbaiat kepadanya, meskipun dengan mendatangi dalam kondisi merangkak di atas salju. Artinya kondisi yang sangat berat sekalipun kita diminta oleh Rasulullah untuk mendatangi Imam Mahdi untuk berbaiat kepadanya. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa keberpihakan itu penting, dan dalam perjuangan keberpihakan itu menjadi penting. Maka berjuanglah di jalan Allah dengan iman dan takwa, dengan kekuatan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saatnya nanti kita di barisan Imam Mahdi, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka jamaah kita berharap di barisan Imam Mahdi yang mendapatkan kesyahidan atau mendapatkan kemuliaan. Karena di barisan Imam Mahdi terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama, Allah beri kemenangan dan Allah muliakan mereka, dan jumlahnya hanya 1/3. Dan golongan yang kedua, yaitu mereka yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan syahid di jalannya, menjadi para syuhada, dan ini jumlahnya 1/3. 1/3 Allah beri kemenangan dan mulia sampai akhir zaman. 1/3 lagi Allah wafatkan, Allah gugurkan, dan mereka menjadi para syuhada, dan itu juga istimewa. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang melarikan diri dari peperangan, mengkhianati Imam Mahdi, dan 1/3 juga jumlahnya. Dan Allah tidak pernah mengampuni mereka sampai mereka mati. Nauzubillah. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar menjadi pengikut Imam Mahdi, menjadi barisan pasukan Imam Mahdi, jangan cukup sepanjang itu saja. Tapi kita minta ditambah kalimatnya, ya Allah, jadikan kami barisan dalam pasukan Imam Mahdi yang membela kebenaran, yang engkau beri kemenangan atau engkau gugurkan menjadi syuhada. Jelas? Karena pengikut Imam Mahdi ada 3 golongan, itu semua pengikut beliau. Tapi ada yang berkhianat dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka, ada yang gugur menjadi syuhada, ada yang diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dan Allah muliakan. Masya Allah. Maka jangan hanya sekedar menjadi pengikut Imam Mahdi, tapi menjadi pengikut yang insya Allah kita siap untuk rela menjadi syuhada dan ikhlas lillahi ta'ala, dan itu yang kita harapkan. Atau kita mendapat kemenangan, kehidupan yang Allah juga muliakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi pasukan Al-Mahdi, untuk menjadi pengikut Al-Mahdi, maka kita harus mempersiapkan diri. Karena hari ini Al-Mahdi, ya, yang sebentar lagi memang Allah akan munculkan, di saat kaum muslimin di dunia memang mengalami kezaliman yang sangat berat. Di saat puncak kezaliman, di saat itulah Allah nanti akan munculkan. Di saat kezaliman sudah memuncak, maka saat itulah Al-Mahdi akan dimunculkan. Yang kedua, saya ulangi ya. Jadi ciri nanti Al-Mahdi akan datang apabila di seluruh dunia kezaliman sudah sampai batasnya. Sampai batasnya itu sampai sudah puncaknya kezaliman. Maka saat itulah Allah turunkan pertolongan, dan Allah munculkan sosok yang akan menyatukan kaum muslimin, yang akan membela dan membantu kaum muslimin, yang akan memimpin dan memandu kaum muslimin ke arah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan saat itu di mana kezaliman sudah sampai ke puncaknya. Dan di setiap sepanjang kurun zaman, Allah memang memberi kemenangan kepada kaum muslimin, memberi kemenangan kepada orang-orang beriman, memang di saat kondisi yang memang sudah mentok. Kalau sudah mentok, maka Allah baru turun tangan. Jika belum mentok, maka Allah tidak akan turun tangan.
Allah akan menyaksikan dulu bagaimana hamba-hambanya berjuang sampai mereka mengeluarkan segala daya dan upayanya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta mereka dan jiwa mereka wis entek-entekan, darah sudah mengalir begitu banyaknya sampai kondisi yang sudah tidak bisa kita mengalahkannya, betul-betul kita sudah berusaha maksimal, sudah titik di mana kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, maka Allah saat itulah mendatangkan pertolongannya. Kita saksikan pada saat peristiwa Fir'aun dengan begitu zalimnya sampai puncak kezalimannya itu, bagaimana menghabisi semua anak laki-laki dari Bani Israel. Setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, karena khawatir apabila bayi-bayi laki-laki itu nanti akan berubah menjadi pembunuh bagi Fir'aun. Karena Fir'aun pernah mendengar dari para dukun-dukunnya yang menafsirkan atas mimpinya bahwa kelak Fir'aun akan mati oleh seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah, Fir'aun ini berasal dari Qibti, bukan dari Bani Israel. Maka pada saat itulah Allah memang sudah merancang perjalanan peradaban di mana Fir'aun benar-benar nanti akan mati di tangan Allah Ta'ala melalui perjalanan Nabi Musa alaihi salam yang berasal dari Bani Israel. Dan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, Allah memberikan bantuan pertolongan kepada kaum muslimin, Bani Israel dan Nabi Musa pada saat mereka sudah mentok. Sudah saat mereka mentok di Laut Merah, maju gak bisa, mundur gak bisa, kanan kiri juga gak bisa, sudah mentok. Maka kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah dengan berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Langsung tiba-tiba Allah kirim Jibril alaihissalam, kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Dan pada saat tongkat dipukul di laut, terbelahlah laut itu menjadi 12 bagian atau 12 jalan. Nah, jalan yang jumlahnya 12 itulah yang akan dilalui oleh Bani Israel. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku atau 12 anak. Nabi Yakub atau bergelar Israel memiliki 12 anak, dan anak-anak ini memiliki keturunan, maka disebut dengan Bani Israel. 12 anak memiliki keturunan, maka mereka juga memiliki 12 suku. Nah, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah pertolongan, maka terbelah laut itu menjadi 12 jalan untuk 12 suku. Dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bani Israel mesti selalu ada 12. Mereka minta kepada Musa alaihissalam untuk diberikan mata air karena kehausan di padang pasir. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah, maka diberikanlah sumur yang jumlahnya juga 12 untuk 12 suku Bani Israel, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu pula kaum muslimin di zaman Nabi SAW, di mana pada saat itu Yahudi memiliki kekuatan ekonomi luar biasa. Di saat Bani Quraidah atau Bani Nadir saat itu, orang-orang Yahudi sulit untuk ditembus bentengnya, dan mereka memiliki benteng yang sangat kokoh, tidak mungkin bisa ditembus. Bagi orang-orang beriman saat itu juga mereka memiliki zon prasangka bagaimana bisa menembus bentengnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu punya benteng yang sangat kokoh. Di depannya benteng ini ada pohon kurma yang sangat rapat, sehingga untuk bisa masuk ke dalamnya pun tidak leluasa. Bahkan sampai ke benteng pun sulit untuk dinaikin, sulit untuk dibobol. Karena bentengnya ini benteng terkuat di Bani Nadir ini. Terbuat bukan dari tanah, tapi terbuat dari batu. Sulit untuk dihancurkan saat itu. Bahkan untuk membuka pintu gerbangnya pun gak mungkin bisa terbuka. Saking kokohnya bentengnya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan dari zaman dulu hingga akhir zaman, sifat pengecutnya Yahudi tidak pernah berubah, tetap sama. Mereka itu tidak pernah berani berhadapan satu lawan satu, berhadapan pasukan demi pasukan. Mereka selalu bersembunyi di dalam benteng. Dan kita tahu hari ini Israel
Zionis, mereka merasa aman dalam benteng yang sangat kokoh yang dikenal dengan kubahnya, yang konon mereka memiliki pertahanan militer terbaik di dunia. Jadi mereka memiliki sebuah kubah, yang kubah ini sebagai pertahanan militer. Jadi jika ada rudal masuk langsung ditembak. Jadi kubah ini semacam benteng yang kokoh buat mereka. Tapi kenyataannya dengan izin Allah, Izzuddin Al-Qassam, Hamas Palestina, mampu menembus benteng tersebut, yang akhirnya menjadikan orang-orang Zionis di dalam Israel ini, mereka merasa takutnya luar biasa. 200 lebih mereka mengungsi meninggalkan Tel Aviv karena ketakutan yang luar biasa, di mana rudal-rudal yang dijatuhkan, yang ditembakkan oleh Izzuddin Al-Qassam sampai ke jantungnya Israel. Dan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin saat itu menebangi pohon-pohon kurmanya Bani Nazir. Untuk apa? Agar kuda-kuda para sahabat dan Rasulullah bisa melewatinya. Melihat pohon kurma ditebangin, langsung mereka merasa ketakutan luar biasa, karena khawatir jika kurma-kurma mereka itu ditebang semua, maka mereka akan jatuh ekonominya. Maka ini juga berlaku sampai akhir zaman. Sifat pengecut yang kedua yang dimiliki orang Yahudi, Yahudi itu takut miskin. Maka kalau kita ingin berjuang membela saudara kita di Gaza, Palestina, maka sudah benar langkah kita. Gak bisa ke sana dengan fisik, gak bisa ke sana dengan dana, gak bisa ke sana dengan keadaan diri kita, maka cukup kita boikot produk-produk mereka. Maka saat ekonominya hancur, saat pemasukan bagi orang-orang Zionis Yahudi ini habis, maka mereka sudah muncul ketakutan yang luar biasa. Dan ternyata benar sekali, pada saat itu benteng mereka yang begitu tebal tidak bisa dibobol, ternyata dibuka oleh tangan mereka sendiri. Akhirnya kaum muslimin bisa mengusir Bani Nazir dari benteng-benteng mereka, dan dikasih waktu 10 hari. Jika waktu 10 hari ini mereka nggak mau pergi, maka mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka pergi meninggalkan, Bani Nazir ini meninggalkan sampai ke Bani Quraiza, teman-teman Yahudi mereka di Bani Quraiza. Nah, saat mereka meninggalkan itu diizinkan oleh Nabi, bawa semua yang kalian muat untuk satu onta kalian. Jadi satu onta boleh dimuatin berapapun, boleh dibawa apa saja kecuali senjata. Jadi mereka tidak boleh untuk membawa senjata, boleh kalian bawa apa saja. Dan apa yang terjadi jamaah? Bani Nazir membawa kayu-kayu, yang kayu itu adalah bahan untuk rumah-rumah mereka. Jadi rumah-rumah mereka dibongkarin, diambrukin, kayu-kayunya dibawa serta. Inilah saking takut miskinnya orang-orang Yahudi. Dan tidak kalah pentingnya lagi, orang-orang Yahudi membawa semua emas dan perak mereka. Dan mereka mengatakan kepada kaum muslimin dan kepada Nabi SAW bahwa mereka membawa emas dan perak karena dengan emas dan perak inilah kami akan bisa menguasai lagi. Dan inilah yang terjadi akhir zaman, sejarah akan berulang. Maka Yahudi dengan emas dan perak sekarang menguasai dunia, yaitu mereka menguasai ekonomi. Dan tahu Bapak Ibu, siapa yang mengambil emas Freeport kita di Papua? Tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika. Dan siapa Amerika di belakangnya? Yahudi. Di zaman dulu sejak ada Nabi SAW atau sejak zaman Nabi Musa, orang Yahudi itu kalau kemana-mana mesti sambil bawa emas dan peraknya. Ada yang pernah dengar kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israel? Saat itu Nabi Musa setelah Allah menyelamatkan Bani Israel, dan Nabi Musa membawa Bani Israel selamat dari Laut Merah. Kemudian mereka berjalan hingga sampai ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Tiba-tiba mereka sebelum sampai ke Palestina diminta oleh Allah untuk berhenti, karena Allah ingin memberi kitab suci kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diminta untuk ke Bukit Tursina, melakukan puasa selama 30 hari di sana sendirian. Dan Nabi Harun diberi amanah oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel selama berapa lama? 30 hari.
Nah, setelah 30 hari ini, ternyata Nabi Musa menambah 10 hari lagi. Kalau bahasa kita riyadhahnya, menambah 10 hari lagi. Genap 40 hari. Dan Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di saat di Bukit Tur Sina itu ada peristiwa di mana Nabi Musa ingin melihat wajah Allah Ta'ala. Ingin melihat sosok Allah Sang Pencipta. Tapi Allah mengatakan kepada Musa, kamu tidak akan mampu. Karena ternyata terbukti batu pun pecah berkeping-keping. Maka jatuh lemaslah Nabi Musa dan selamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia. Karena Allah hanya bisa dilihat di mana? Di surga. Singkat cerita, Nabi Musa kembali ke kaumnya Bani Israel dan terkejutlah. Karena Bani Israel yang tadinya menyembah Allah, mengimani Allah dan Rasulnya Nabi Musa dan Harun, ternyata mereka menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Dan murtadnya mereka melakukan kemusyrikan ini dalam waktu hanya 10 hari saja. Jadi selama 30 hari mereka masih beriman kepada Musa dan Harun. Mereka masih beriman kepada Allah Ta'ala selama 30 hari. Nah, hari ke-30 itu Nabi Musa nggak turun dari Bukit Tur Sina. Samiri memprovokasi. Memprovokasi apa? Nabi Musa bukan orang yang benar. Kalau dia benar pasti dia sudah turun di tengah-tengah kita. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dia memprovokasi Bani Israel untuk mereka semua tidak mengimani Allah dan Rasul. Sampai akhirnya saat itu orang-orang Bani Israel meminta kepada Samiri untuk dibikinkan sebuah patung untuk mereka sembah. Karena di saat itu pas saat mereka lewat sebuah perkampungan jahiliyah itu mereka menyembah patung. Singkat cerita, saat itu Samiri meminta kepada Bani Israel untuk mengumpulkan semua emas dan perak yang mereka bawa. Terutama semua emas yang mereka bawa. Jadi Bani Israel saat mereka itu meninggalkan kerajaannya Fir'aun dari Mesir ke Yerusalem, ke negeri Syam itu, mereka juga membawa semua emasnya. Jadi dari dulu itu orang Yahudi takut miskin sampai sekarang. Maka bagaimana kita berjuang untuk membela kaum muslimin di Palestina, di Gaza? Ya kita hanya bisa membela salah satunya dengan memboikot produk mereka. Udah itu ambruk ekonomi Yahudi, udah mereka langsung mengalami kekalahan yang dahsyat. Nah, akhirnya Samiri melebur semua emas yang mereka kumpulkan. Dan tidak lupa Samiri dalam melebur emas itu untuk dicetak menjadi patung sapi, itu dicampur dengan tanah, yang tanah itu bekas diinjak oleh kudanya Jibril alaihissalam. Jadi saat Jibril datang menemui Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, nah Nabi Musa itu didatangi oleh Jibril naik kuda. Nah saat itu kudanya Jibril lah yang menghentakkan kakinya di laut. Kalau manusia melihat, yang menghentakkan siapa? Tongkat Nabi Musa. Padahal sesungguhnya yang menghentakkan itu adalah kudanya Jibril alaihissalam. Sebagaimana Zam-Zam, kalau secara kehidupan manusia yang menghentakkan adalah kaki Nabiullah Ismail yang masih bayi. Padahal sesungguhnya di dalam sejarah Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang menghentakkan kaki adalah kakinya Jibril alaihissalam. Jadi air Zam-Zam itu keluar karena hentakan kaki Jibril. Kalau di dalam kehidupan manusia ya Nabi Ismail alaihissalam yang waktu masih bayi. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita akhirnya terjadilah penyembahan kepada patung sapi yang terbuat dari emas. Yang sapi ini bisa bicara, patung ini bisa bicara karena patung sapi yang terbuat dari emas dicampur dengan tanah bekas terinjaknya kaki kudanya Jibril alaihissalam. Jadi memang ini bukan kuda sembarangan. Tanahnya aja dicampur bisa membuat patung ini bisa ngomong, bisa bicara. Akhirnya kesyirikan terjadi selama 10 hari itu yang membuat Nabi Musa marah luar biasa kepada Bani Israel.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula peristiwa pengusiran Bani Nazir, mereka juga meninggalkan benteng-benteng mereka, tidak lupa dengan membawa emas-emas mereka. Dan nanti di akhir zaman juga sama serupa. Orang-orang Yahudi itu akan mengalami kekalahan telak bukan karena kehebatan kaum muslimin yang diberikan oleh Allah persenjataan hebatlah, tapi memang Allah menanamkan rasa takut kepada orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi di seluruh dunia, ketakutan yang luar biasa. Yang salah satunya adalah takut mengalami kemiskinan, takut miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka perjuangan yang harus kita lakukan saat ini untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ayo kita selektif untuk belanja. Setidak-tidaknya kita ngerti produk-produk yang memberi sokongan, dukungan untuk Zionis Israel atau Amerika dan sekutunya. Memang kalau mampu ya kita nanam sendiri, panen sendiri. Kalau enggak ya kita beli dari saudara kita yang muslim lainnya, yang notabene itu jelas-jelas memang dari kaum muslimin. Nah, ada yang memang produk mereka yang tidak bisa kita hindari, ya sudah, kita gunakan untuk melawan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita tidak bisa berjuang dengan amwal, harta-harta kita, ya minimal dengan jiwa kita, yaitu dengan keberpihakannya kita kepada kebenaran, berpihaknya kita kepada kaum muslimin. Jangan pernah memiliki zon, prasangka buruk atau suuzon kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, atau di belahan bumi lainnya. Karena memang dilarang keras kita untuk memiliki suuzon kepada saudara-saudara kita. Tanamkan selalu husnuzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kelebihan dari kaum muslimin sehingga Allah mampu menanamkan rasa takut kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Allah memberikan rasa takut kepada mereka, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin? Karena ternyata kaum muslimin memiliki salah satu syarat yang memang Allah akan berikan kemenangan. Yang syarat itu memang harus kita tiru, yang harus kita ikuti hingga akhir zaman. Yang pertama jamaah, orang-orang mukmin itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya sehingga sami'na wa ata'na, apapun perintah Allah, Allah perintah mereka kerjakan. Apapun perintah Rasul mereka kerjakan. Enggak ngeyel, enggak debat, apalagi mengingkari. Itulah para sahabat Nabi SAW, kaum muslimin di era-era keemasan, di mana mereka sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Contoh, kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu, di mana Rasulullah SAW menghadapi ujian yang berat, kaum muslimin ditindas, dizalimi, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, orang-orang musyrik pada waktu itu, bahkan sampai mau dibunuh. Maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah agar para sahabatnya melakukan yang namanya hijrah. Hijrah untuk keluar dari Mekah menuju Yathrib, Madinah. Dan Bapak Ibu jamaah perlu diketahui, mereka keluar dari kota Mekah menuju Yathrib, Madinah tidak membawa apa-apa. Rumah mereka ditinggal, harta mereka ditinggal, bahkan ada sebagian keluarga mereka yang ditinggal. Sehingga mereka pergi hijrah karena perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua harta dan yang dicintainya di kota Mekah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita misalkan terlahir di Semarang, kita cinta dengan negeri kota Semarang, tiba-tiba kita diusir oleh kaum kita, diusir oleh tetangga kita yang memusuhi kita. Coba bayangkan, dan diusir pun kita nggak boleh bawa apa-apa. Ada seorang sahabat pada saat itu mau hijrah karena dia tertinggal pada saat itu. Nah, pada saat dia mau hijrah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan kemudian dia minta diizinkan untuk hijrah, asalkan aku tidak dibunuh. Oh, harus ada kompensasinya. Kalau kamu ingin menyusul teman-temanmu,
keluar dari Mekah atau hijrah, maka kompensasinya jelas. Kalau kamu tidak mau dibunuh, apa? Kamu serahkan semua harta. Akhirnya diberikan semuanya. Bahkan dia menunjukkan tempat harta yang dia sembunyikan sampai dia tujuin. Dan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sampai kaget. Kenapa kamu sampai menunjukkan tempat persembunyian hartamu? Dia mengatakan, aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada itu semua. Inilah keimanan yang tiada tara yang dimiliki oleh kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu. Sehingga mereka hijrah itu tidak membawa apa-apa karena saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Mereka tuh sangat lemah lembut kepada saudaranya. Sangat kuat persaudaraannya. Dan ini dibuktikan oleh saudara-saudara mereka yang ada di Ansor, yang ada di Madinah. Kalau kaum muslimin yang dari Mekah namanya Muhajirin, orang-orang yang berada di Yastrib Madinah namanya Ansor. Dan yang luar biasa, kaum Ansor ini membela saudaranya di Muhajirin, membela saudaranya yang dari Mekah ini, tidak ada embel-embel apapun, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan mereka rela berbagi harta, rela berbagi rumah, rela berbagi semua yang dimilikinya. Bahkan ada yang namanya Sa'ad bin Rabi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Saat sudah sampai Abdurrahman bin Auf ke Yastrib, kemudian Rasulullah SAW juga datang, dan habis Rasulullah membangun masjid, kemudian setelah melaksanakan sholat, kemudian Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, dipersatukan satu dengan yang lainnya. Nah, saat itu Sa'ad bin Rabi bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf, langsung bilang, ya saudaraku Abdurrahman bin Auf, kamu datang dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Kalau aku izinkan, kalau kamu mau, silahkan kamu bisa meminta separuh dari hartaku. Kalau kamu mau, kamu bisa minta separuh dari kebunku. Dan kalaupun mau, aku melihat kamu belum punya istri, aku akan berikan satu istriku. Karena dia memiliki 2 istri. Masya Allah, kebunnya diberikan separuh, harta diberikan separuh, istri pun dikasih separuh. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas semua tawaranmu itu. Aku hanya minta tolong saja, tunjukkan di mana letaknya pasar. Akhirnya ditunjukkan letaknya pasar. Waktu itu pasarnya orang-orang Yahudi. Maka saat Abdurrahman bin Auf pergi, tidak membawa apa-apa, pulang sudah membawa hasil, beberapa helai pakaian dan potong roti. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf memang punya kemampuan bisnis berdagang. Setiap apa yang dia sentuh menjadi harta. Dan inilah kenyataannya kaum muslimin yang ada di Ansor itu, begitu mereka itu setia kepada Allah dan Rasulnya, mampu mengalahkan cinta mereka harta-hartanya hanya untuk berbagi dengan saudaranya. Dan yang menakjubkan lagi, saat itu pernah terjadi perang Hunain. Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan yang banyak. Rampasannya banyak sekali. Nah, saat itu Rasulullah SAW memanggil orang-orang Ansor. Ya orang-orang Ansor, aku kumpulkan kalian. Aku ingin meminta saran kepada kalian. Harta rampasan yang banyak ini akan aku berikan kepada kaum Muhajirin yang dari Mekah, yang miskin-miskin tadi, nggak punya apa-apa. Sebagian aku berikan kepada mereka, sebagian aku berikan kepada kalian, dan kalian tetap membantu mereka. Saya ulangi ya. Sebagian aku berikan kepada orang-orang Muhajirin, sebagian aku berikan kepada kalian, dan kalian tetap memberi bantuan, menyantuni atau sedekah kepada mereka. Atau harta ini semua aku berikan kepada kaum Muhajirin, dan kalian gak usah membantu mereka lagi karena sudah memiliki kecukupan. Bisa dipahami? Jika ibu bapak orang-orang Ansor, jawabannya apa? Milih 1 apa 2? Pilihan pertama dibagi 2, Muhajirin dapat, Ansor dapat. Pilihan kedua, kasihkan semua ke Muhajirin, kalian gak perlu bantu lagi karena mereka sudah dicukupin. Pilih mana?
Satu apa dua? Dua ini. Ternyata orang-orang muhajirin mereka memiliki jawaban sendiri yang tidak ada di dua pilihan ini. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, berikan semua harta ini kepada mereka orang-orang muhajirin dan silahkan mereka mengambil berapapun milik kami. Masya Allah. Jadi semua disuruh ngasih dan mereka diizinkan ngambil harta-harta mereka. Kalau mereka masih kurang silahkan ngambil. Artinya orang muhajirin ini benar-benar luar biasa, mendapatkan persaudaraan yang luar biasa dari orang-orang Ansor. Maka jamaah perlu diketahui, Rasulullah sudah bersabda, besok di hari kiamat, kaum yang pertama kali masuk surga adalah kaum Ansor, bukan kaum muhajirin. Jadi orang-orang Ansor itu besok masuk surga lebih dulu. Kita orang mana nih? Orang Semarang belakangan. Alhamdulillah, yang penting masuk surga. Amin ya Allah. Tapi kita nanti akan saksikan kebaikan orang-orang Ansor ini memang betul-betul Allah balas. Allah balas dengan surga. Bahkan tidak hanya surga saja, mereka lah yang diizinkan pertama kali untuk masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lainnya, sampai umat-umat terdahulu. Saking mulianya kaum Ansor yang membela kaum muslimin. Inilah yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Bagaimana tidak Allah membela mereka? Karena mereka itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, mengalahkan cinta kepada dunia mereka, harta mereka. Dan yang kedua, mereka itu saling menyayangi satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu sama yang lain. Sekarang pertanyaannya, terjadikah hari ini kaum muslimin saling tolong menolong? Lah, Gaza Palestina digenosida, mulai bayi yang mati, wanita yang mati, perempuan yang mati, laki-laki tua yang mati, semua mati di sana. Sudah lebih dari 18.000 yang meninggal dunia di Gaza, Palestina. Tapi bagaimana kondisi kaum muslimin seluruh dunia? Gak usah jauh-jauh Indonesia, yang ada di Jazirah Arab. Bagaimana Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Yaman, Yordan, Lebanon, Irak, Mesir, yang ada di negara Jazirah Arab. Mana bantuan mereka? Bahkan yang sangat menyakitkan, sesungguhnya Yahudi Israel ini segera akan tumbang berhenti jika apa? Pasokan BBM-nya dihentikan. Dan siapa yang memasok BBM ke sana? Yaitu Arab Saudi, Qatar, Bahrain, negara-negara petrodolar yang ada di Timur Tengah inilah yang menjual BBM kepada mereka. Minyak-minyak mereka pasok ke dalam Israel. Kalau ingin mengalahkan mereka, stop. Jika ingin membantu saudara-saudaranya di Palestina, stop. Gak usah dikirim lagi, langsung mati mereka. Maka listrik mereka padam, internet mereka padam, tenaga listrik mereka padam, otomatis militer mereka juga padam. Kalah semua, udah selesai. Tapi mereka diam demi cuan, demi keuntungan, sehingga mereka tidak peduli saudaranya dibantai habis. Dan mereka terus jualan minyak kepada Israel. Mereka terus jualan minyak ke Amerika. Mereka terus jualan minyak ke Eropa. Sehingga mereka tetap menguasai dunia dan merampok habis-habisan kaum muslimin di seluruh dunia. Padahal mereka muslim. Sehingga nggak mungkin Allah akan segera turunkan pertolongannya. Nggak mungkin Allah akan segera turunkan pertolongannya jika kaum muslimin masih ada semacam ini. Tapi jika saatnya puncak kezaliman ini sudah tidak ditahan lagi, sudah tidak bisa ditahan lagi, maka tunggulah saat Allah mendatangkan pertolongannya. Moga-moga kita semuanya selalu memiliki kekuatan untuk berjuang di jalannya semampu kita, jamaah. Karena kita tidak mungkin untuk level negara antar negara, kita levelnya ya antar saudara dengan saudara. Yang paling penting kita berada di tiga golongan itu, mana saat ini posisi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang kafir, jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Moga-moga kita selalu beriman kepada Allah Ta'ala dan berjuang di jalannya semampu kita. Minimal doa yang kita panjatkan, syukur dengan memboikot semua produk-produk Israel dan konco-konconya sehingga ekonomi mereka tumbang.
dan kita memboikot itu karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta kita kepada saudara kita yang ada di sana. Moga-moga Allah ridho kepada kita, dan insya Allah kita sambung di episode berikutnya tentang bagaimana detik-detik nanti Al-Mahdi datang. Adalah salah satu di mana nanti akan ada tanda-tanda zaman, baik itu juga tanda-tanda di langit yang menunjukkan bahwa Al-Mahdi memang sudah dekat kedatangannya. Barakallahu fikum, Allah alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.